Halo semua, balik lagi dengan aku Stefani. Udah lama banget aku nggak take video, mungkin sekitar 2-3 bulanan gitu. Dan di video kali ini, seperti judulnya, aku akan melakukan book self tour. Video ini tuh sebenarnya udah ingin aku bikin dari lama, dan juga teman-teman juga banyak yang request waktu itu. Disclaimer dulu, video ini bukan bermaksud untuk pamer gitu ya, seperti itu, tapi tujuannya adalah untuk saling ngasih racun gitu aja ya, ngasih racun buku-buku yang mungkin teman-teman belum tahu, terus buku-buku bagus yang mungkin kalian belum pernah dengar. Kalian juga bisa coba lihat dari referensi buku-buku yang aku punya. Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke videonya. Nah, seperti kalian lihat, rak buku yang aku gunakan ini terbuat dari besi. Ini aku beli dari Informa. Harganya sih agak lumayan ya, cuman memang aku nggak mau pakai rak buku yang dari kayu karena takut rayap dan lembab gitu, atau jamur. Jadinya aku pakai yang besi. Dan seperti kalian lihat, ini buku-bukunya juga masih aku plastikin satu-satu karena memang kondisi rumahku itu agak lembab gitu ya. Jadi aku takut dia berjamur gitu dan berdebu juga. Biar gampang, akhirnya aku plastikin aja seperti ini. Nah, jadi kita mulai dulu yang bagian dari paling atas ya. Untuk paling atas rak buku-buku ini tuh lebih ke buku-buku kayak buku ilustrasi, buku desain, terus ada juga kamus-kamus gitu. Terus di sini tuh ada kotak, kayak kotak dari kain gitu, isinya buku-buku yang mau aku unhaul, baik itu yang sudah aku taruh di Shopee-ku ataupun yang belum gitu. Pokoknya yang aku rasa aku bakal mau jual, aku habis baca langsung taruh di sini gitu. Terus lanjut ke bagian yang ini tuh aku pasang kayak tali gitu, bookmark yang aku bikin, dan ini tuh aku jual di online Shopee-ku gitu, namanya Blossom Art. Kalian bisa cek juga kalau kalian tertarik untuk beli. Kita masuk ke rak yang pertama ya. Rak pertama ini untuk deret-deretnya ini aku bingung sih, soalnya rak bukuku ini ada 2 sak gitu. Jadi kalau kalian lihat di sini, deret sini tuh ada juga buku gitu kan, jadi ketutupan sama ini. Jadi aku mungkin bakal bacain satu-satu aja ya. Soalnya misalnya ada yang plastik gini kan, nah dan satu plastik itu isinya 3, ada yang 2, ada yang 3. Oke, aku bakal jelasin dulu. Yang deret sebelah sini itu kategori buku-buku thriller, horor gitulah ya, tapi yang untuk dewasa. Jadi mulai dari sini sampai ke ini ya, ini Holy Mother, ini thriller, horor, pembunuhan, crime dan semacamnya kayak gitu. A Monster Call karya Patrick Ness, ini versi terjemahan dari Gramedia. Buku ilustrasi dark retelling dari penerbit Haru, yaitu Snow White dan Little Red Riding Hood. Snow White oleh L.M. Cendana, ilustratornya oleh Diwa Sandi. Dengan Little Red Riding Hood-nya ditulis oleh Rui Meita, diilustrasikan oleh Paula Melia. The Legend of Sleepy Hollow and the Other Horror Story, atau kisah-kisah mencekam abad ke-18, karya Washington Irving dan kawan-kawan. Ini penerbit dari tebitannya Mizan. Kemudian ada buku dari Edgar Allan Poe, yaitu The Black Cat dan The Raven, ini versi terjemahan Indonesia. Selanjutnya ada A Head Full of Ghosts karya Paul Tremblay, ini buku misteri tapi aku juga belum baca. Waktu itu aku beli karena keracunan dari Kaya gitu lah. Selanjutnya deretan ini adalah buku-bukunya Akio Shirakago. Yang pertama yaitu ada Burning Heat, buku ini aku belum baca. Real Face, kalau yang ini karyanya Chinen Mikito, ini aku satuin di deretannya bukunya Akio Shirakago. Yang ini aku sudah baca dan juga sudah ada reviewnya. Absolute Justice karyanya Akio Shirakago. Giselle karya Akio Shirakago juga, ini aku juga sudah baca, reviewnya juga sudah ada. Holy Mother karya Akio Shirakago, ini aku juga sudah baca, cuman aku belum bikin video reviewnya kayaknya ya. Selanjutnya ini itu deret buku-buku Asia yang aku punya. Ada Convenience Store Woman karyanya Sayaka Murata. Funiculi Funicula karya Toshikazu Kawaguchi, ini juga sudah aku baca. Ini juga sudah aku baca dan aku ada live diskusinya, kalian bisa cek.
Dua buku dari ilustrator Connie Clio yang But I Still Love You dan juga For the Never Ending Moment. Ini dua-duanya juga sudah aku baca. Lalu aku juga punya dua bukunya Haruki Murakami yang sampai sekarang belum aku baca. Yang pertama ada Colorless Tsukuru Tazaki dan juga Wine. Buku yang ini, dua-duanya ini bukunya aku dikasih sama temanku, sampai sekarang belum dibaca, dan ini semuanya dalam bahasa Inggris. Kemudian kita masuk ke bagian klasik. Aku ada koleksinya Roald Dahl. Mulai dari yang pertama yaitu A Boy Tells Childhood, James in the Giant Peach, The BFG. Lalu ada Matilda, The Twitch, Charlie and the Chocolate Factory, dan The Witches. Deret selanjutnya yaitu ada buku-buku klasikku yang lain. Di sini campur ya, kebanyakan sih tapi lebih ke klasiknya yang sudah terjemahan Indonesia. Meskipun ada 1-2 yang bahasa Inggris, kebanyakan itu yang sudah aku baca yang versi bahasa Indonesianya aja. Buku pertama itu ada The Secret Garden, karya Frances Hodgson Burnett. Ini versi terjemahannya Kanita, aku sudah baca dan suka banget sama buku itu. Lalu ada Christmas Carol, karya Charles Dickens, ini versi bahasa Inggris, aku belum selesai baca. The Story of Dr. Dolittle, karya Hugh Love Pink, versi Indonesia, terjemahannya Alex Media. Fairy Tales from the Arabian Nights, ini versinya Alex Media juga, karyanya E. Dixon. Treasure Island, karya Robert Louis Stevenson, ini versi Indonesia juga, aku lupa ini keluaran terbitannya siapa. Anne of Green Gables, karya L.M. Montgomery, ini versi republish terbarunya Mizan kalau nggak salah. Seri Dongeng Natal, seri sepanjang masa, ini keluarannya BIP, aku suka banget buku ini, aku baca tiap tahun gitu di bulan Desember. The Wonderful Wizard of Oz, karya L. Frank Baum, ini juga terbitan Alex Media. Beauty and the Beast, karya Madame de Villeneuve, ini terbitannya Kanita. Peter Pan, karya J.M. Barrie, yang ini versi terbitannya Gramedia. Little Prince atau Pangeran Cilik, ini terbitannya Gramedia juga, versi Indonesia. Aku sudah baca juga dan suka. Kisah Seekor Camar dan Kucing yang Mengajarinya Terbang, karya Luis Sepulveda. Aku pernah bahas buku ini bareng sama Din Hanarun di channelnya. Bambi, karya Felix Salten. Aku pernah bahas ini di Wrap Up Booksku dan juga di Booktek, Rainbow Booktek lebih tepatnya. Animal Farm, karya George Orwell. Ini terbitannya Bentang kalau nggak salah. Aku juga sudah baca dan suka sama buku ini. Rumah Kertas, karya Carlos Maria Dominguez, ini juga bagus dan tipis jadi cepat bacanya. Of Mice and Men, karya John Steinbeck, salah satu buku klasik favoritku juga, cuman aku belum pernah bahas. The Call of the Wild, karya Jack London, ini bagus juga, cuman aku plastikin karena dia lumayan parah berjamurnya, seperti kalian lihat. Dunia Sisilia, karya Jostein Gaarder, ini aku belum baca juga bukunya, baru berapa halaman aja. The Nutcracker and the Mouse King, karya I.T.A. Hoffman, ini terbitannya Kanita, aku sudah baca juga, ceritanya lumayan oke, kalau dan dark ya, lebih dark dari versi Disney-nya. The Life and Adventure of Santa Claus, karya L. Frank Baum, ini bukunya agak keriting karena sempat kena hujan. Bridge to Terabithia, karya Catherine Peterson, ini aku juga sudah baca, ini bagus banget dan ada filmnya. Kemudian aku punya seriesnya Mary Poppins, yang ini versi cover pertamanya dari Kanita. Lalu buku keduanya yaitu Mary Poppins Comes Back, ini covernya agak beda, masih dari terbitannya Kanita, dan aku suka banget sama seriesnya Mary Poppins ini. Lalu aku punya seriesnya Nancy Drew, yang ini yang pertama The Secret of Red Gate Farm, lalu The Clue in the Diaries, ini versi bahasa Inggris, aku beli dari buku Access Malaysia, titip dari teman. Lalu aku ada buku seriesnya Narnia yang cover terbaru, ini aku beli yang buku 1 dan buku 2-nya, sebenarnya buku ke-6 sih. The Magician Nephew dan The Lion, The Witch and the Wardrobe. Yang The Magician Nephew aku sudah baca dan cukup suka, dan nanti mau lanjut yang ke buku yang satunya. Kemudian deret ini adalah deret buku-buku non-fiksi dan juga yang adult punya aku taruh di paling rak kedua, sisi kedua di belakangnya. Yang pertama yaitu ada bukunya dari Heaven Official Blessing, karyanya Mo Xiang Tongshu, ini versi bahasa Inggris yang buku pertama. Ini kemarin aku sempat bikin kayak video obrolan santai gitu ya sama Tika dari Scholastica Rosa. Gak usah dianggap serius ya, ini aku bahasnya memang cuman buku pertama dan kesan-kesan yang diambil, yang didapat dari buku itu. Jadi bukan maksudnya menjudge keseluruhan ceritanya ya, tolong dibedakan ya.
Selanjutnya aku ada seriesnya Illumine, yang ini aku punya Gemina dan Illumine versi bahasa Indonesia, terbitannya penerbit Haru. Lalu aku ada buku fantasi Indonesia berjudul Dari Tri karyanya Nella Neva, ini belum baca juga. Laut Bercerita karya Leila S. Chudori. Respati karya Ragil JP, ini aku juga sudah ada video reviewnya. A Hole in the Head karya Anissa Ihsani, ini juga salah satu buku Indonesia middle grade yang paling aku suka juga. Kemudian ada buku Mel Mel Romance Contact Person Excel karya Rika Sophia, aku sudah pernah bikin video reviewnya juga, kalian bisa cek, aku suka banget sama buku ini. Kemudian ada seriesnya Six of Crows, buku pertama dan buku keduanya, ini covernya beda karena aku beli yang versi Indonesianya. Yang buku keduanya aku belum baca, buku satunya sudah dan suka banget. Kemudian ada buku A Darker Shade of Magic karyanya V.E. Schwab, ini buku pertama, aku belum baca juga sampai sekarang, penasaran dari lama. Kemudian aku punya series lengkapnya dari Ingo series, ini karyanya Helen Dunmore, ini ada buku 1, 2, 3, 4, 5 nya, dan yang paling kiri itu adalah kayak buku sequel atau prequel atau apa, nggak ngerti, pokoknya aku beli satu set waktu itu. Sampai saat ini aku baru berhasil baca 3 bukunya aja. Kemudian aku juga punya seriesnya The Hunger Games yang cover pertama itu, karena memang aku cari yang covernya ini kayak gini. Sampai saat ini masih baru baca 2 buku, itu pun buku keduanya belum sampai tamat ya aku bacanya, nggak tahu deh kapan mau dibaca lagi. Kemudian aku ada seriesnya Samuel Johnson karyanya John Connolly, ini buku pertamanya yang The Gates, kemudian buku keduanya yang Hell Spells, dan yang ketiga adalah The Crypt. Ini sepanjang ini aku baru baca 2 bukunya, tinggal buku terakhirnya cuman masih mager. Selanjutnya ini aku ada buku middle grade atau young adult ya, ini School to Gary Pleasant karyanya Derek Landy. Aku cuman berhasil dapat buku 1 dan buku ketiganya, buku keduanya nggak tahu deh gimana carinya. Kalau buku satunya aku masih proses baca, cuman baru berapa halaman aja sih. Kemudian ada seriesnya Children of Blood and Bone, ini buku 1 dan buku 2 versi Indonesia. Lalu ada bukunya Neverwhere karya Neil Gaiman, ini belum aku baca juga. A List of Cages karyanya Robin Rowe, ini bagus banget, bikin sedih banget. The Girl with All the Gifts karyanya M.R. Carey, ini aku belum baca, lama banget aku punya ini tapi belum dibaca juga, nggak tahu kisahnya tentang apaan itu. Selanjutnya deret ini adalah deret buku-buku non-fiksi yang aku punya, mulai dari yang pertama The Life Changing Magic of Tidying Up karya Marie Kondo, ini buku yang salah satu buku non-fiksi paling aku suka dan masih aku sering baca juga sampai sekarang. Quarter Life Crisis karya Gerhana Nurhayati Putri, The ABC of Hand Lettering karya A.B. Sai, ini buku untuk kayak pedoman membuat tulisan gitu, tulisan indah. Lalu The ABC of Journaling karya A.B. Sai juga. Doodle for Your Journal karya Asrika Fitawati, The Still Like an Artist Journal karya Austin Kleon, ini buku kayak jurnal yang bisa dicoret-coret gitu dan aku sudah isi beberapa. Lalu ada Sila ke-6 Kreatif Sampai Mati karya Wahyu Aditya, ini juga buku tentang kreativitas. Saya Pingin Jadi Creative Director karya Budiman Hakim, untuk anak-anak di kafe ya terutama, atau anak-anak desain. Lalu The Shape of Ideas, Bebaskan Imajinasimu karya Grant Snyder, ini buku kayak komik gitu, bagus banget. Stupid Marketing karya 4 penulis, Sandi Wahyudi, Avila Carlo, Evan Linando, dan Marvin Ade. Ini buku tentang marketing dan cukup oke. Lo Ngerti Siapa Gue karya Sofia Mega, ini juga buku tentang personal branding, aku sudah baca juga. Generasi 90-an karya Marcella FP, ini buku yang jilid 1. Kemudian ada juga yang versi yang keduanya, Anak Kemarin Sore, yang ini lebih tipis daripada yang buku pertamanya itu, karya Marcella FP juga. Punya Neil Gaiman, Art Matters, ini berkolaborasi dengan Chris Riddle juga, puisinya dalam bahasa Inggris, lebih kebanyakan mengangkat isu tentang politik dan isu sosial gitu. Kemudian ini buku puisi, ini kalau yang ini versi horor, judulnya Literally Disturbed, ini aku lupa karya siapa, pokoknya diilustrasikan oleh Adam E. Watkins. Ini bukunya bagus dan bikin kaget, kalau kalian suka horor, kalian bisa coba baca. Ini aku dapat dari Bit Bad Wolf waktu itu. Kemudian buku puisi yang terakhir yang aku punya itu, ini bukan puisi sih sebenarnya, lebih kayak hal-hal tips gitu. 69 Things to be Grateful About Being Single karya Feby Indirani, diilustrasikan oleh MT. Selanjutnya ini di rak yang kedua, ini memasuki buku-buku
deretan buku-buku middle grade. Nah, sisi yang pertama, sisi paling depan itu buku-buku middle grade yang dia standalone atau ada juga beberapa yang series gitu ya, tapi yang seriesnya sedikit kayak masih buku 1 dan 2 aja. Dari deret paling kiri ada buku yang ditumpuk ini, buku pertama Wish Tree karya Catherine Applegate, ini barusan aja aku beli. Kemudian ada Through the Mirror Door karya Sarah Baker, ini buku pre-love, middle grade bahasa Inggris, aku belum baca juga. Lalu ada versi Indonesianya Green Glass House karyanya Kate Milford. Aku beli ini karena aku nyerah baca bahasa Inggrisnya, jadi mau baca yang versi Indonesia aja. Lalu ada The War That Saved My Life. Ini versi Indonesia, terbitannya Alex Media. Aku penasaran banget sama buku ini dari lama karena dari racunnya Booktuber luar. Lalu ada The Vanderbeekers and the Hidden Garden karyanya Karina Yan Glaser. Buku keduanya dari The Vanderbeekers juga. Starfell, Willow, Moss, and the Lost Day karya Dominique Valente. Ini versi bahasa Inggris, belum aku baca juga, tapi aku penasaran dari lama. The Uncommoners, The Crooked Sixpence karya Jennifer Bell. Ini buku yang aku juga sudah wishlist, cuman masih buku pertamanya gitu. School for Good and Evil karya Soman Chainani, buku pertama, ini versi bahasa Indonesia, terbitannya BIP. Kemudian ada series Holopox, ini buku ketiganya Morrigan Crow, karyanya Jessica Townsend. Kemudian 2 buku sisanya dari Nevermore, itu buku pertamanya Nevermore The Trials of Morrigan Crow dan Wondersmith The Calling of Morrigan Crow. Ini aku juga dua-duanya sudah baca. Lalu ada buku Keeper of the Lost Cities karyanya Shannon Messenger, buku pertama. Wait, interupsi sebentar. Ini tuh ada hiasan gantungan kuncinya dari film The Anthem atau versi live action dari Modao Sushi, novelnya Modao Sushi gitu. Aku kemarin sempat bikin tapi sudah habis karena aku bikinnya terbatas aja. Aku gantungin aja di sisi kiri rak bukuku. Spellbinder, Sang Pengikat Mantra, karyanya Helen Stringer. Lalu aku ada 2 bukunya series Perfect, yaitu A Place Called Perfect dan The Trouble with Perfect karya Helena Dugan. Aku masih baru baca buku pertamanya dan suka banget, seru. Buku pertamanya seru dan mau lanjut buku keduanya. Selanjutnya ada buku Gabrielle Finlay and the Raven's Riddle karyanya George Hagen. Lalu The Magic Misfit karya Neil Patrick Harris, buku pertamanya juga. Aku udah penasaran dari lama buku ini. Lalu ada seriesnya Harper and the Scarlet Umbrella dan juga Harper and the Circus of Dreams karya Cherry Burnell. Ini aku juga sudah baca dua-duanya. Ceritanya sih ringan ya, fantasi tapi ringan gitu. Kemudian ada Green Glass House versi bahasa Inggris. Ini yang aku struggle banget bacanya, nggak selesai-selesai. A Pinch of Magic karya Michelle Harrison. Ini buku yang aku sudah lama banget kepingin dan penasaran karena ceritanya katanya bagus. Kemudian ada buku The Mysterious Howling karya Mary Rosewood. Ini aku juga sudah baca, bukunya versi bahasa Indonesia. Lumayan ceritanya. Tuesday at the Castle karya Jessica Day George. Ini versi bahasa Inggris. Petualangan Jack dan Biggie Natal karya J.K. Rowling, belum aku baca. Ini mau rencananya aku baca waktu Desember barengan sama klub bukuku. Aku Maps dan Babes karya Socha Sobita dan Reda Gaudiamo. Ini bukunya bagus banget dan lucu. The Bridge Home karya Padma Venkatraman. Versi bahasa Inggris bukunya bagus juga dan mengharukan. Wonder karya R.J. Palacio, ini juga bagus banget. Buku yang punya aku versi Inggris ya. Scary Tales, Ice Cream, You Scream karya James Preller, ini versi Indonesia. Aku nggak tahu banyak, cuman pokoknya ini dia bukunya singkat gitu. Pony karya R.J. Palacio juga, ini buku bahasa Inggris juga. Lalu ada buku Parks Journey Home, ini sebenarnya aku salah beli, ini sebenarnya buku kedua, bukannya buku pertama, tapi ya sudahlah. Terus The Flint Heart karya Catherine Peterson dan John Peterson. Ini aku belum baca juga sih ini. Bukunya ada ilustrasinya yang bagus banget gitu. Selanjutnya ada karyanya Jonathan Auxier yang The Night Gardener. Ini aku suka banget bukunya. Pernah aku rekomendasikan juga dibahas di salah satu videoku. Lalu ada The X-Things Veronica Cosantelli. Ini juga bagus. Ceritanya lumayan seru loh. The Last Spellbreather karya Julie Pike. Ini pernah aku bahas juga di salah satu videoku dan ada video diskusi juga. Salah satu buku terbaik yang aku baca di tahun 2022 ini yaitu The Shark Color karya Zillah Battle. When You Trap a Tiger karya T. Keller. Ini salah satu buku retelling Korea katanya.
cuman aku belum baca juga. The Dragonfly Pool karya Eva Ibbotson, aku belum pernah baca karangannya Eva Ibbotson sama sekali. A Boy Called Christmas karya Matt Haig, aku udah penasaran dari lama, mau baca juga. The Graveyard Book karya Neil Gaiman, ini yang versi bahasa Inggrisnya. Aku sebenarnya sudah pernah baca versi Indonesianya, cuman waktu itu sewa dan akhirnya aku berkesempatan punya versi Inggris. The Girl Who Speaks Bear karya Sophie Anderson. Ophelia and the Marvelous Boy karya Karen Foxley. Aku suka banget juga bukunya tema-tema winter gitu. The Ocean at the End of the Land karya Neil Gaiman versi yang Indonesianya. The House of Light karya Julia Green, ini terbitannya BIP, ini juga bagus. Crenshaw karya Catherine Applegate, terbitannya Mizan, ini juga bagus banget. Caleb and Kit karyanya Beth Frabel, ini middle grade, cuman aku belum baca juga, nggak tahu cerita tentang apa. Like Magic, ini karyanya Elaine Vickers. One Amazing Elephant karya Linda Othman Hike, salah satu buku favoritku juga. Kemudian The Secret Horses of Briar Hill karya Megan Shepherd, ini juga bagus banget.